Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi untuk anak-anak muda. Semoga selalu diberikan kesehatan. Nah, hari ini kita akan belajar tentang sejarah Indonesia untuk yang bab pertama, yaitu menelusuri peradaban awal di Kepulauan Indonesia. Nah, untuk materi yang akan kita pelajari hari ini ialah A. Sebelum mengenal tulisan. Lalu B. Terbentuknya Kepulauan Indonesia. Dan C. Mengenal manusia purba. Oke, kita langsung saja untuk yang pertama, yaitu sebelum mengenal tulisan. Praaksara adalah masa kehidupan manusia sebelum mengenal tulisan. Praaksara berasal dari dua kata, yaitu pra berarti sebelum dan aksara yang berarti tulisan. Ada istilah yang mirip dengan istilah praaksara, yaitu nirleka. Nir yang berarti tanpa dan leka yang berarti tulisan. Karena belum ada tulisan, maka untuk mengetahui sejarah dan hasil-hasil kebudayaan manusia pada saat itu ialah dengan melihat beberapa sisa peninggalan yang dapat kita temukan. Oke, kita lanjutkan. Zaman praaksara sudah dimulai tentu sejak manusia ada. Itulah titik dimulainya masa praaksara. Zaman praaksara berakhir setelah manusianya mulai mengenal tulisan. Terkait dengan masa berakhirnya masa zaman praaksara, masing-masing tempat tentunya akan juga berbeda. Teruntuk penduduk di Kepulauan Indonesia baru memasuki masa aksara sekitar abad ke-5 Masehi. Hal ini jauh lebih lambat dari bila dibandingkan dengan tempat lain, misalnya Mesir dan Mesopotamia yang sudah mengenal tulisan sejak sekitar 3000 sebelum Masehi. Fakta-fakta masa aksara di Kepulauan Indonesia dihubungkan dengan temuan prasasti peninggalan sejarah kerajaan tua. Misalnya Kerajaan Kutai di Muara Kaman, Kalimantan Timur. Selanjutnya materi yang kedua yaitu terbentuknya Kepulauan Indonesia. Salah satu di antara teori ilmiah tentang terbentuknya bumi ialah teori Big Bang atau dentuman besar, seperti yang dikemukakan oleh sejumlah ilmuwan seperti ilmuwan Inggris Stephen Hawking. Teori ini menyatakan bahwa alam semesta mulanya berbentuk gumpalan gas yang mengisi seluruh ruang jagat raya itu luasnya mencapai radius 500 juta tahun cahaya. Gumpalan gas itu suatu saat meledak dengan satu dentuman yang amat dahsyat. Ledakan dahsyat itu menimbulkan gelembung-gelembung alam semesta yang menyebar dan menggelembung ke seluruh penjuru, sehingga membentuk galaksi, bintang-bintang, matahari, planet-planet, bumi, bulan, dan meteoroid. Selanjutnya, proses evolusi alam semesta ini memakan waktu yang sangat lama, sampai berjuta tahun. Proses evolusi bumi dibagi menjadi beberapa periode, yaitu yang pertama yaitu Azoikum. A yang berarti tidak, Zun yang berarti hewan, yaitu zaman sebelum adanya kehidupan. Pada saat ini, bumi baru terbentuk dengan suhu yang relatif tinggi. Waktunya lebih dari 1 miliar tahun. Kemudian ada Paleozoikum, yaitu zaman purba tertua. Pada masa ini meninggalkan fosil flora dan fauna, berlangsung kira-kira 350 juta tahun. Kemudian yang ketiga Mesozoikum, yaitu zaman purba tengah. Pada masa ini, hewan mamalia, hewan amfibi, burung, dan tumbuhan berbunga mulai ada. Lamanya kira-kira 140 juta tahun. Kemudian yang terakhir yaitu Neozoikum, yaitu zaman purba baru, yang dimulai sejak 60 juta tahun yang lalu. Zaman ini dapat dibagi lagi menjadi dua tahap, tersier dan kuarter. Zaman es mulai menyusut, dan makhluk-makhluk tingkat tinggi dan manusia mulai hidup. Merujuk pada tarik bumi di atas, sejarah Kepulauan Indonesia terbentuk melalui proses yang panjang dan rumit. Menurut para ahli bumi, posisi pulau-pulau di Kepulauan Indonesia terletak di atas tungku-tungku api yang bersumber dari magma dalam perut bumi. Inti perut bumi tersebut berupa lava cair yang bersuhu sangat tinggi. Lalu, sebagian wilayah Kepulauan Indonesia merupakan titik temu di antara 3 lempeng, yaitu lempeng Indo-Australia di selatan, lempeng Eurasia di utara, dan lempeng Pasifik di timur. Pergerakan lempeng-lempeng tersebut dapat berupa subduksi, abduksi, dan kolisi. Pergerakan lain dapat berupa divergensi lempeng-lempeng.
Perbenturan lempeng-lempeng tersebut menimbulkan dampak yang berbeda. Namun, semuanya telah menyebabkan wilayah Kepulauan Indonesia secara tektonis merupakan wilayah yang sangat aktif dan labil hingga rawan gempa sepanjang waktu. Oke, kemudian materi kita yang terakhir yaitu mengenal manusia sebelum purba. Peninggalan manusia purba untuk sementara ini yang paling penting banyak ditemukan di Pulau Jawa. Meskipun di daerah lain tentu juga ada, tetapi para peneliti belum berhasil menemukan tinggalan tersebut atau masih sedikit yang berhasil ditemukan. Misalnya di Flores. Beberapa tempat penemuan fosil penting ialah Sangiran dan Trinil. Maka kita akan bahas satu persatu, oke? Nah, untuk yang pertama yaitu di Sangiran. Perjalanan kisah perkembangan manusia di dunia tidak dapat kita lepaskan dari keberadaan bentangan luas perbukitan tandus yang berada di perbatasan Kabupaten Sragen dan Kabupaten Karanganyar. Lahan itu dikenal dengan situs Sangiran. Sangiran pertama kali ditemukan oleh P.E.C. Schemuling tahun 1864 dengan laporan penemuan fosil vertebrata dari Kalioso, bagian dari wilayah Sangiran. Pada tahun 1934, Gustav Heinrich Rapp von Koenigswald menemukan artefak litik di wilayah Ngebung yang terletak di sekitar 2 km di barat laut Kubah Sangiran. Artefak litik itulah yang kemudian menjadi temuan penting bagi situs Sangiran. Semenjak penemuan von Koenigswald, situs Sangiran menjadi sangat terkenal berkaitan dengan penemuan-penemuan fosil Homo erectus secara sporadis dan berkesinambungan. Homo erectus adalah takson yang paling penting dalam sejarah manusia sebelum masuk pada tahapan manusia Homo sapiens, manusia modern. Situs Sangiran tidak hanya memberikan gambaran tentang evolusi fisik manusia saja, akan tetapi juga memberikan gambaran nyata tentang evolusi budaya, binatang, dan juga tentang lingkungan. Situs Sangiran telah diakui sebagai salah satu pusat evolusi manusia di dunia. Situs ini ditetapkan secara resmi sebagai warisan dunia pada tahun 1996, yang tercantum dalam nomor 593 Daftar Warisan Dunia atau World Heritage List, UNESCO. Kemudian yang kedua yaitu Trinil. Trinil adalah sebuah desa di pinggiran Bengawan Solo, masuk wilayah administrasi Kabupaten Ngawi, Jawa Timur. Tinggalan purbakala telah lebih dahulu ditemukan di daerah ini jauh sebelum von Koenigswald menemukan Sangiran pada tahun 1934. Ekskavasi yang dilakukan oleh Eugene Dubois di Trinil telah membawa penemuan sisa-sisa manusia purba yang sangat berharga bagi dunia pengetahuan. Penggalian Dubois dilakukan pada endapan aluvial Bengawan Solo. Dari lapisan ini ditemukan atap tengkorak Pithecanthropus erectus dan beberapa buah tulang paha atau utuh dan fragmen yang menunjukkan pemiliknya telah berjalan tegak. Selain itu, temuan Homo erectus juga ditemukan di daerah Ngandong, yaitu di sebuah desa di tepian Bengawan Solo, Kabupaten Blora, Jawa Tengah. Tengkorak Homo erectus berukuran besar dengan volume oleh rata-rata 1100 cc. Baik, sekian materi kita hari ini. Mohon maaf bila Bunda ada kesalahan. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.